Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan kembali kita akan melihat bagaimana kronologi peristiwa terjadinya ambruknya Ponpes Al-Qosini yang mana tragedi memilukan pukul 15.35 waktu Indonesia Barat saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Pemirsa, insiden tersebut menyebabkan kepanikan luar biasa dan juga menelan korban jiwa serta luka-luka di kalangan santri. Bojana sholat asar selain alakur ya, selain sholat asar bodi dalam kapi bebe ambruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyon tuana tasim dan ayub jempol Allah ayub alhamdulillah selamat tasim billah dan Fathul ambruk Masjid Al-Qosini. Bojana sholat asar selain alakur ya, selain sholat asar bodi dalam kapi bebe ambruk. Pondok Buduran ambruk waktu anak-anak sholat asar. Banyak terluka. Sambil dan pemirsa, sudah 4 hari terjadinya ambruk musola Ponpes Al-Qosini dan pada hari ketiga kemarin pemirsa, petugas telah berhasil mengevakuasi 5 orang korban dalam kondisi hidup. Tepatnya pada Rabu malam, RSUD PT RT Notopuro Sidoarjo kembali menerima 5 orang korban selamat yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dari reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qosini Sidoarjo, dan ini adalah kedatangan suasana korban selamat yang sejak Rabu sore hingga malam berdatangan ambulans di instalasi gawat darurat RSUD Notopuro Sidoarjo. 5 korban yang berhasil diselamatkan tim SAR gabungan, yakni atas nama Syekh Lendra Haikal, Muhammad Wahyudi, Al-Fatih Cakrabuana, Taufan Saputra Dewa, serta Saiful Rozi. Keberhasilan ini pun disambut gembira oleh para wali santri dan dengan demikian total RSUD Notopuro Sidoarjo telah menerima 45 korban dengan rincian 30 korban telah dipulangkan, 2 korban meninggal dunia dan 13 lainnya menjalani rawat inap. Pemirsa, Kepala BNPB juga memberikan keterangan pers terkait dengan total korban yang sudah dievakuasi adalah 108 korban. Dengan rincian 103 orang dinyatakan selamat dan 5 orang meninggal dunia. Hingga saat ini 59 santri masih dinyatakan hilang. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada, 5 meninggal dunia. Nah, 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah, sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Itu hanya yang dinyatakan hitam oleh Basarnas. Kita mudah-mudahan berdoa. Pemirsa, petugas posmortem Polda Jawa Timur di Rumah Sakit Islam Siti Hajar juga berhasil mengidentifikasi 4 jenazah korban Ponpes Al-Qosini di Sidoarjo. 3 jenazah diketahui warga Surabaya dan 1 jenazah warga Bangka Belitung. Jenazah pertama yang teridentifikasi atas nama Maulana Alvan Ibrahim Afik yang berusia 13 tahun, warga Pabean Cantian, Surabaya. Identifikasi dilakukan berdasarkan data sekunder medis visual serta properti barang milik korban. Siapa Bu namanya Bu?
Jenazah kedua teridentifikasi atas nama Muhammad Masudulat, 14 tahun, warga Kali Kendal, Duku Pakis, Surabaya. Sedangkan jenazah ketiga atas nama Muhammad Soleh, 22 tahun, teridentifikasi sebagai warga yang beralamat di Jalan Madura, Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Jenazah keempat yang diterima Rabu sore juga berhasil diidentifikasi atas nama Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas, 17 tahun, warga Putat Jaya, Surabaya. Pemirsa, identifikasi dilakukan dengan metode primer berupa sidik jari dan gigi, diperkuat dengan data medis serta barang milik korban. Salah satunya belum sampai sekarang nggak sembuh, Pak. Selamat, Pak. Seandainya itu langsung diambil dari atas itu cepat itu. Puingnya diambil ya secepatnya. Itu kan banyak dari wali santri yang mau kerja. Tapi sampai sekarang belum ada titik temu antara wali santri sama Basarnas. Nanya ke pimpinan yang memutuskan itu. Bapak berarti suami Ibu Kolbina ya, Pak? Iya. Bapak, saya doakan semoga hari ini anaknya ketemu dalam keadaan selamat ya, Pak ya. Sudah 3 hari, Bu. Pak, jangan hilang harapan dulu, Pak. Semoga masih ada keajaiban Allah SWT ya, Pak ya. Dan jaga yang nunggu juga harus tetap sehat, harus tetap semangat, Pak ya. Iya. Izin ini kami dengan tim SAR gabungan dan Basarnas. Ya pemirsa, itulah tadi harapan dari para wali orang tua yang masih menunggu informasi terbaru dari keberadaan anak-anak mereka yang menjadi korban dari runtuhnya musola pesantren Al-Qauzini. Harapan dan doa juga masih terus dipanjatkan oleh orang tua dan keluarga santri yang masih bertahan di posko keluarga di kampus 2 Pondok Al-Qauzini, Sidoarjo. Ini kami dengan tim SAR gabungan dan Basarnas. Dan pemirsa, memang para wali orang tua, para wali murid ini berharap untuk proses evakuasi bisa segera dilakukan pada hari ini. Tadi informasi yang kami dapatkan juga dari rekan kami bahwa untuk saat ini evakuasi akan beralih menggunakan alat berat atas persetujuan dan juga kesepakatan dari para wali orang tua dan juga Basarnas yang sudah melakukan koordinasi secara tertutup pada siang tadi. Dan pemirsa, kita juga akan langsung melihat seperti apa proses evakuasi pada sore ini. Kita akan kembali bergabung bersama rekan Belinda Firda. Belinda, seperti apa update proses evakuasi pada hari ini, pada sore ini tepatnya? Jessica, Gemma dan pemirsa, proses evakuasi di sore hari ini masih terus dilanjutkan. Memang ini menjadi tahap kedua yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses evakuasi. Perbedaan tahap ini adalah perbedaan dalam alat yang digunakan. Kalau di hari pertama hingga hari ketiga ini difokuskan pada pencarian korban yang terdeteksi selamat, di mana di hari keempat ini atau tahap kedua akhirnya alat berat yang sudah disiagakan sejak hari pertama ini mulai dioperasikan sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat bagaimana situasi terkini di posko keluarga wali santri yang masih menunggu. Ini bisa saya gambarkan, di sini masih ada ratusan anggota keluarga yang menunggu kabar pencarian dari keluarga mereka, anak mereka. Jadi ini rata-rata wali santrinya langsung datang, orang tuanya juga langsung datang, sehingga hal ini yang tadi juga sudah saya sampaikan memudahkan dalam proses tes DNA dari orang tua yang masih menunggu kabar dari anak-anak mereka. Dan memang mereka masih bertahan di sini agar ketika ada informasi
penemuan atau berhasil mengevakuasi korban sehingga para orang tua ini bisa cepat mendapatkan informasi. Dan tidak hanya di halaman kampus 2 Pondok Al-Khazini, namun orang tua ini juga berada di teras-teras rumah warga yang ada di sekitar pondok. Jadi memang karena di dalam ini tidak memadahi lagi sehingga orang tua juga beristirahat di sekitar pondok. Bantuan juga masih terus berjalan, mereka juga masih terus mengupdate karena harap-harap cemas, doa dan harapan mereka masih penuh harap ada kabar baik. Anak-anak mereka bisa ditemukan dalam kondisi selamat, meskipun tadi pagi sudah disepakati bersama dari orang tua dan juga tim SAR gabungan untuk menurunkan alat berat. Ini didasarkan pada alasan hasil asesmen yang sudah tidak ada tanda kehidupan, namun masih ada secercah harapan dari orang tua atau wali santri yang menunggu kabar. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk bertanya langsung kepada salah satu wali santri di sini yang masih penuh harap kabar baik dari putranya. Permisi Bapak Imran, Bapak sehat kabarnya? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Bapak, ini hari keempat akhirnya diturunkan alat berat. Menurut Bapak seperti apa? Ya, karena memang sudah prosedurnya seperti itu, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus bisa saya terima. Karena bagaimanapun juga sudah terlalu lama. Ini hari keempat, yang mana jenazah mungkin sudah banyak yang rusak atau gimana, jadi kasihan juga. Dan kami juga sudah mendapat arahan ataupun dari mendapat wejangan banyak sekali tadi di pertemuan bahwasanya memang sudah dilakukan penelitian ataupun pengecekan dengan alat-alat yang canggih, dan ternyata memang sudah tidak ada kehidupan. Ya, kami bisa apa, Mbak? Ya, menerima. Bapak, sejauh ini apakah sudah ada komunikasi dari pihak pondok ke wali santri? Komunikasi dari pihak pondok ke wali santri? Sejauh ini ya belum. Ya. Tapi saya menerima, Mbak. Ini memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya terima, saya tidak menyalahkan siapapun. Ini saya murni, ini saya terima karena sudah menjadi jalan anak saya, takdir anak saya, dan mungkin ini yang terbaik untuk anak saya apapun nanti hasilnya. Bapak, harapannya gimana pencarian di hari ini, Pak? Harapannya mungkin sama seperti seluruh wali santri. Kalau bisa ya kami berharap besar ya bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Walaupun nanti pada akhirnya ya hasilnya kita tidak tahu. Tapi ya kami harus siap dengan itu semua. Terima kasih banyak Pak Imran, semoga segera ditemukan dalam kondisi sehat. Baik. Terima kasih sudah memberikan berita. Kami tidak menjual kesedihan, kami hanya ingin butuh support dari seluruh masyarakat, dari seluruh warga masyarakat Indonesia. Terima kasih supportnya, terima kasih dukungan moralnya. Terima kasih Bapak. Pemirsa, jadi beginilah memang situasi saat ini di posko. Masih banyak tangis orang tua yang kami saksikan. Mereka masih penuh harap dan masih terus mencari informasi bagaimana proses evakuasi ini berlangsung, karena memang di sini tersedia ada satu monitor langsung proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR, di mana layar besar ini sudah terpasang dan kondisinya selalu dipenuhi oleh anggota keluarga yang ingin melihat bagaimana upaya pencarian yang masih dilakukan. Nah, ini kita bisa saksikan secara langsung, dari keluarga juga bisa melihat, karena memang kami awak media
tidak diizinkan untuk mendekat karena sudah menggerakkan alat berat. Ini memang penuh resiko dan perlu pertimbangan, sehingga area sterilisasi ketika tadi alat berat sudah mulai dioperasikan ini diperluas untuk memudahkan proses pencarian dan juga pembersihan puing-puing bangunan. Mengingat ini bangunan yang cukup besar, kemudian kita bisa saksikan di layar kaca Anda pemirsa, kondisinya memang pancake ya patahannya. Ya, inilah situasi saat ini yang dipadati oleh keluarga. Mereka secara bergantian menyaksikan bagaimana update pencarian, upaya harus membersihkan terlebih dahulu puing-puing yang berada di lantai paling atas, kemudian mengangkat setiap lantai itu secara berkala. Mereka melihat secara langsung untuk memastikan proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini berlangsung secara optimal, dan juga besar harapan seluruh keluarga ini, anggota keluarganya, anaknya, ini bisa segera ditemukan apapun kondisinya. Kita sudah mendengar sebagian besar orang tua memang sudah korban, namun memang tadi juga disampaikan oleh Kepala BNPB masih ada 59 korban yang masih dalam pencarian, meskipun ini masih belum diketahui posisinya ada di mana. Namun besar harapan dari kami semua yang ada di Buduran Sidoarjo ada kabar baik dan korbannya tidak sebanyak itu. Ada kabar-kabar baik, update terbaru yang kita harapkan setiap kali ada pengumuman yang kami dapatkan di tenda atau di posko Basarnas ini, dan hal ini juga dirasakan oleh keluarga besar yang masih menunggu di posko. Jessica, Gemma. Baik, Belinda, nanti kita akan update lagi terkait dengan proses evakuasi di sana, terutama sudah selesai untuk golden hour-nya. Nanti kita akan update lagi. Terima kasih Belinda Firda atas laporan Anda langsung dari kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.